begini, kalau pengertian lurusnya, sebenarnya aset negara di dalam BUMN itu kan adalah ekuitas, ya kan, ekuitas. Nah, kalau tafsiran hukum saya, kalau sudah menggerut ekuitas itu tidak bisa dibantah lagi sebagai kerugian negara, itu pasti. Tapi ada wilayah abu-abu, kerugian karena kelalaian dan menyebabkan kerugian BUMN. Artinya begini, pada saat dihitung harusnya untung, tapi dia main, maka dia tidak menguntungkan negara, ya kan Pak? Menguntungkan BUMN. Nah, problemnya belum masuk ke dalam situ, kadang-kadang langsung dicap sebagai kerugian negara. Itulah Pak Taufik yang sering dipakai orang untuk ada orang dia nggak suka, maka dilaporkan, padahal itu resiko bisnis. Saya kasih contoh aja lah. Kasus Hotasi Nababan. Hotasi Nababan itu jelas-jelas risiko bisnis. Tapi ada orang nggak suka, malah ditafsirkan sebagai kerugian negara. Bayangkan dulu Pak Taufik, itu Hotasi Nababan itu yang datang ke Amerika bernegosiasi dengan penyewa pesawat itu jam datun loh. Jam datun. Tapi karena politik, maka dimasukkan sebagai kerugian negara. Padahal murni kerugian bisnis. Itu sebenarnya wilayah abu-abu itu yang harus dilakukan. Karena begini, kalau itu tidak, saya sepakat Pak Taufik, tapi itu harus clear. Yang mana dimasuk kerugian negara, yang mana tidak dimasuk kerugian negara. Kasus Tom Lembong. Karena swasta untung, padahal RNI tidak rugi. Nah, ditafsirkan bahwa keuntungan swasta karena kerjasama dengan RNI dianggap kerugian negara. Nah, wilayah ini yang kita mau hilangkan. Nah, saya pikir mudah-mudahan nanti ada judicial review supaya clear apa yang dimaksud kerugian negara, apa yang dimaksud kerugian korporasi. Itu saya pikir maksudnya Pak Taufik. Karena semua, nah, tadi saya katakan, kalau sudah memasuk ekuitasnya tergerus, itu tidak bisa ditafsirkan lagi harus kerugian negara. Karena aset negara, ekuitas itu aset negara. Nah, di dalam BUMN ada aset negara, ada aset perusahaan. Bukan semua aset negara. Oke, Pak. Maaf, Pak. Itu yang lama ya. Ini maksud saya yang baru, Pak. Nah, karena yang baru tegas-tegas mengatakan bahwa uang BUMN itu bukan uang negara. Nah, itu yang harus dicek, karena dicek pengertiannya, karena pengertian saya ekuitas itu uang negara. Di sana bercampur antara uang negara dan uang perusahaan. Itu menurut saya ahli-ahli hukum harus membawa itu supaya tidak menafsirkan. Ini prosedural atau tidak jelas prosedural untuk tim sukses, relawan dan relawan, tim sukses caleg gagal. Itu prosedural saja. Itu yang terjadi sekarang. Nah, saya ingin menyatakan yang kita harus perjuangkan adalah bahwa mengembalikan BUMN sebagai lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Lembaga negara hanya boleh diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Saya kasih contoh, lembaga negara itu Pak TNI itu lembaga negara. Tidak bisa Said Didu walaupun punya backing paling kuat menjadi Panglima TNI. Pangdam, Komandan Kodim, nggak boleh karena bukan bidangnya. Tidak bisa saya menjadi Kapolri walaupun saya mungkin nggak bisa. Jadi itu namanya lembaga-lembaga negara yang hanya boleh diisi oleh orang-orang yang berkarir bidang itu. Tidak boleh hanya kerja juru maki-maki di luar politik masuk menjadi pejabat BUMN karena itu lembaga negara. Jadi saya mohon Pak Taufik membantu kita mengembalikan posisi namanya badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Nah, itu clear sekali. Nah, sekarang diubah menjadi badan usaha milik relawan dan tim sukses. Nah, itu yang kita harus apa boleh buat. Makanya kalau Bapak dan Ibu tadi dengarkan saya sengaja menyebutkan nama supaya publik paham bahwa memang ada pembiasan yang sangat lebar gitu kan. Nah, dan saya pikir transparansi hukum di BUMN juga harus dibuka lagi. Saya dulu Pak Taufik, Prof Taufik, setiap orang kan di Undang-Undang BUMN itu menyatakan apabila ada orang yang di masa jabatan direksi dan komisaris adalah 5 tahun. Apabila ada orang diberhentikan sebelum 5 tahun, maka harus diberitahu alasannya. Dan semua orang yang saya berhentikan, saya panggil
Kalau Anda tidak mau, tidak terima alasannya, Anda masukkan saya PT UN. Dan saya diserahin PT UN. Karena memang itu hukum. Dan saya biasa juga kalah. Itu normal saja. Jadi itu saya katakan, nah sekarang ini kan semaunya aja ganti-ganti lagi, baru aja diganti lagi. Padahal di undang-undang menyatakan demikian. Nah, yang menarik lagi, jadi kalau ada orang yang mau diprotes, itu harus dipanggil, saya panggil, nggak boleh sama sekali mengganti direksi atau komisaris tanpa persetujuan dia kalau masa jabatannya belum habis. Saya dulu waktu mau diganti oleh Bu Rini, kan masih belum habis masa jabatan saya. Saya bilang, pakai undang-undang, akhirnya Bu Rini kan komplis pers bahwa Said Didik sudah tidak searah dengan pemegang saham, maka harus diberhentikan. Oke, saya terima. Saya bilang ke mereka yang petugas yang datang, jangankan gitu, kau bilang saja mulut Said Didik bau, maka diganti, aku terima. Yang penting ada alasannya. Ya, jadi maksudnya hukum itu harus dilakukan. Saya tidak akan menolak, tapi kau sebutkan alasannya. Kau tulis di situ, mulut Said Didik lagi bau, maka diganti. Boleh. Gitu loh. Nah, cara saya menurut saya itu harus dilakukan, penegakan hukum di mana-mana. Tapi yang paling penting sekarang bahwa Pak Taufik kita berjuang semua bahwa BUMN itu jabatan profesional. Itu dululah. Bahwa tidak boleh ada orang masuk bukan jabatan profesional. Nah, tadi masih Mandani, apa sih penyebabnya sakitnya BUMN? Saya katakan, pengalaman saya, 90% korupsi di BUMN itu bukan karena kesalahan direksi dan komisaris, kesalahan direksi, tapi adalah intervensi dari luar. Itulah saya sangat berhati-hati kalau orang sudah menyatakan, kenapa DPR nggak ikut menjaga? Emang DPR lebih bagus dari yang lain? Malah kalau disuruh menjaga, malah dia yang bukan menjaga. Contohnya, CSR dibagi-bagi. Contohnya, kontraktor dibagi-bagi. Jadi jangan juga kita menganggap semakin banyak pengawas, semakin bagus. Malah dia mengganggu. Dulu Pak Taufik, kalau saya dengan DPR dulu, saya tidak izinkan direksi saya berhadapan dengan DPR. Kau berhadapan dengan saya. Karena mitramu adalah saya. Karena saya nggak mau direksi saya diperas. Setiap direksi dengar pendapat, setelah kau bicara, kau pergi. Karena saya nggak mau nomor HP-mu diminta. Itu untuk melindungi mereka. Nah, jadi jangan juga kita menyatakan, tadi seperti menyatakan, harus diperiksa ini. Kalau pemeriksaan itu lebih setan yang masuk, Pak. Jadi, nah, yang saya cerita tadi, BPK kenapa masuk? Di mana saudara-saudara auditor, saudara-saudara semua yang dimasukin? Nah, jadi menurut saya, negara ini diperbaiki itu tidak cukup 50 orang baik, memperbaiki insya Allah baik. Itu yang ini. Nah, tadi tentang undang-undang ini, saya katakan kita berjuang, kan begini Pak, Prof. Taufik pasti paham lah. Semakin transparan sesuatu, itu semakin undang-undang jelek pun kalau transparannya bagus, pasti bagus. Tapi semakin orang ketakutan, semakin susah. Saya akan cerita tadi, bagaimana saya tidak menangis. Rektor UI dijadikan komisaris karena melanggar statutanya diubah. Gimana saya nggak menangis, Pak? Bahwa pilar cendekiawan yang harusnya menegakkan hukum malah menjadi pelanggar hukum. Nah, contoh itulah maksudnya kerusakan-kerusakan seperti itu. Nah, tadi yang terakhir dari Pak Lutfi tentang PNBP. PNBP ini yang di BUMN itu hanya dividen. PNBP tambang apa segala itu di kementerian yang lain. Jadi hanya dividen saja. Dan dividen ini adalah kebijakan saja. Kalau pemerintah butuh banyak, maka dividen ditambah. Kalau enggak, ya enggak. Itu hanya PNBP-nya. PNBP sektor seperti Pertamina itu bukan di BUMN, tapi dipungut oleh Kementerian SDM. Bukan kaitan dengan BUMN. Itu otomatis. Enggak ini. Jadi kalau mau diperbaiki di sektornya, bukan diperbaiki di BUMN-nya. Jadi saya pikir beginilah. Saya senang mulai sekarang masyarakat sudah mulai berani mengeritik penempatan orang-orang tidak berkualitas, tidak berkompeten, dan menerima gaji miliaran rupiah di BUMN itu mulai terkuak. Dan saya hafal satu demi satu. Ada aktivis partai politik itu hampir 15 tahun di Pertamina. Nah, saya ingin cerita ke Prof. Taufik bahwa
Dulu waktu saya tuh tegas sekali, Pak. Bayangkan dulu Komut Pertamina itu Endriarto bukan Sutanto, mantan Kapolri. Pada saat dia terdaftar namanya menjadi tim sukses SBY, maka saya panggil, Pak Tanto, Bapak tidak boleh menjadi tim sukses karena Bapak Komut Pertamina. Ini depan saya ada 2 surat pengunduran diri. Bapak mau mengundurkan diri yang mana? Saya udah kasih materi. Mundur sebagai tim sukses SBY atau mundur sebagai komisaris Pertamina. Oke, aku mundur sebagai tim sukses SBY. Nah, kayak begitu kita Pak menegakkan aturan. Dan puluhan orang saya lakukan seperti itu. Andi Arief yang di istana. Saya Pak, Rif, kamu komisaris POS, PT POS. Mau nggak Anda milih PT POS atau milih sebagai tim sukses SBY? Saya milih tim sukses SBY. Maka kau mundur sebagai komisaris PT POS. Dulu Raden Pardede, saya tanya, Anda ini komisaris Dana Reksa. Anda ini mau komisaris Dana Reksa atau mau tim sukses SBY? Dia bilang saya pilih tim sukses SBY. Maka Anda harus mundur sebagai tim sukses komisaris Dana Reksa. Nah, itu kita harus lakukan, Pak. Jadi nggak usah takut. Orang JK yang saya ini, Pak, saya panggil juga. Ini pilih mana? Clear gitu, Pak. Jadi maksud saya penegakan aturan dan itu sederhana kok, Pak. Teman-teman semua mencari orang baik untuk BUMN itu sederhana kriterianya. Siapa dulu yang paling banyak memonya atau banyak nelpon saya menitipkan orang ini, maka itu kucoret pertama. Karena orang-orang seperti bapak-bapak tidak mungkin mau menitipkan diri ke orang lain yang punya integritas, punya kompetensi, karena dia percaya dirinya. Nah, jadi kalau udah banyak memonya, itu yang dicoret pertama. Jangan cuma saya dikasih, karena kalau dia masuk pasti merusak. Nah, itu sederhana sekali. Nah, tapi banyak yang nggak suka, ya nggak apa-apa. Nah, itu saya pikir, karena saya begini, pekerjaan di BUMN itu sederhana, Pak. Hanya satu gini, tetapkan tujuan, cari orang baik, mengendalikan, tetapkan indikator kinerja, lindungi mereka dari intervensi, dan sedikit marah-marah. Itu aja, nggak ada ribet-ribet amat. Tapi kalau Anda melakukan sebaliknya, mencari orang yang berkepentingan, maka Anda repot. Tapi penyakitnya adalah, sekali Anda menyimpang 1 senti di atas, maka dibawa menyimpang 1 kilometer. Itulah kenapa BUMN sekarang berani sekali melakukan pelanggaran, karena menterinya Erick Thohir memang penyimpangannya jauh. Memasang fotonya di ATM, memasang kemana-mana, dipakai untuk politik semuanya, maka dibawa berani melakukan lebih dari itu. Saya pikir. Contoh dari atas. Itu saja penjelasan saya. Makasih. Selain dari Mas Paman tadi, saya pikir negara kita itu kadang-kadang dasolenya baik, tapi dasenya disimpangkan, nggak ada yang berani mendekatkan ke dasole. Nah, itu aturannya oke. Saya kasih contoh begini. Saat saya masuk Kementerian BUMN, itu tidak ada undang-undangnya sama loh. Tidak ada cara seleksi direksi. Saya yang bikin cara seleksi dengan 11 tahap. Yang saya koreksi pertama adalah bahwa calon direksi dulu yang boleh masuk itu adalah rekomendasi komisaris. Langsung saya nggak boleh. Kalau komisarisnya perampok, maka dia yang direkomendasikan ada perampok. Maka yang saya bikin adalah seluruh, maka saya pakai jalur 2, jalur headhunter dan jalur internal. Semua orang yang memenuhi syarat 1 tingkat di bawah direksi wajib hukumnya ikut seleksi. Tidak boleh ada seleksi seleksi awal, karena saya nggak mau dihalangi. Dan saya pakai juga headhunter. Dan saat itu saya memakai konsultan dari luar negeri supaya nggak bisa diintervensi. Nah, lama-lama tahun ketiga memakai konsultan dalam negeri untuk seleksi direksi BUMN. Nah, problemnya yang lembaga dalam negeri ini malah bikin kursus ujian masuk fit and proper test BUMN. Ya marah saya. Nah, jadi memang saya katakan di Indonesia ini semakin banyak aturan, itu semakin banyak ruang permainan. Itu saya kalau menyatakan terus, kan DPR lama sekali ingin sekali bahwa ikut menseleksi direksi BUMN. DPR ikut menseleksi direksi BUMN.
kita tahu bagaimana mereka mencuri, akan mencari pencuri yang sama. Gitu loh. Jadi tidak selalu pengawasan itu berbanding lurus dengan perbaikan. Kalau pengawasnya setan, ya setan yang dimasukin, gitu loh. Nah, jadi menurut saya adalah yang paling penting adalah transparansi. Transparansi. Nah, saya kasih contoh supaya Pak Pabli paham lah. Saya ditelepon dulu dikasih tahu Pak Wapres, kenapa orang ini nggak masuk nih, komisaris? Saya bilang, Pak, orang ini pernah pecandu narkoba. Tolong bawakan tes urinnya besok ke saya. Saya sampai begitu Pak, kalau ini orang. Nah, tapi kita tahu juga tidak sedikit juga orang baik Pak di dalam. Nah, sekarang saya ingin menyatakan, tadi saya masuk ke Pak Musli. Pak Musli, saya paham. Sebenarnya undang-undang antara itu dirancang agar pengelolaan BUMN seperti hanya Temasek, Hasanah. Kita tidak pernah tahu siapa dirut Hasanah. Kita tidak pernah tahu siapa dirut Temasek. Tapi ingat, lebih 90% ekonomi Singapura adalah BUMN, yaitu Temasek. Nah, itu yang kita mau bayangkan, bahwa hanya orang profesional yang bisa duduk di dalam pengelolaan BUMN. Tapi apa yang terjadi? Saya tahu lobby yang terjadi. Tidak ada yang mau kehilangan jabatan, kekuasaan. Erick Thohir tidak mau kehilangan, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, nggak mau kehilangan. Maka di lobby lah, diambil jalan tengah. Jalan tengah. Nah, sayangnya Pak Prabowo juga menerima jalan tengah itu. Nah, karena dibacekkan di DPR. Jadi saya katakan, terkadang perbaikan yang kita inginkan adalah di kendalanya adalah di DPR, bukan di tempat lain. Jadi jangan juga kita menyatakan bahwa di DPR terlibat semakin bagus. Enggak, bisa tambah rusak. Tambah rusak kalau dilibatkan gitu. Nah, itu jadi menurut saya Danantara ini masih setengah jalan. Saya masih berharap ada perbaikan. Kalau Pak Prabowo dari ini, maka murnikan pengelolaan BUMN adalah jabatan profesional. Tidak boleh jabatan politik. Maka tadi relawan, tim sukses yang nggak sukses, caleg gagal, ya jangan seenaknya dong ditempatkan di BUMN. Nah, itu punya harus track record dan seleksi. Saya mengakui bahwa saya salah karena saya tidak berhasil menyelesaikan seleksi komisaris BUMN sebelum saya keluar. Itu kesalahan saya. Dan mudah-mudahan Allah tidak menimpakan dosa kepada saya. Tapi udah 10 tahun lebih lah. Nah, tentang rangkap jabatan, yang perlu kita pikirkan begini, jangan sampai kita salah bahas. Yang kita persoalkan sebenarnya rangkap gaji, bukan rangkap jabatan. Rangkap gaji itu sebenarnya yang dipersoalkan. Mau boleh banyak jabatan, tapi gajinya jangan rangkap-rangkap dong, ya kan? Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi saya pahami bahwa karena di menteri itu ada dana operasional 100 sampai 125 juta per bulan, maka dianggap cukup. Wakil menteri nggak ada, maka dikasih komisaris. Kira-kira begitu. Kalau mau jalan keluarnya, maka menurut saya, ya udahlah, kasih aja dana operasional wakil menteri 75 juta tidak boleh merangkap. Kan sederhana. Ya kan? Daripada dia merangkap jadi komisaris. Karena masuk komisaris juga kapan ada waktunya. Bayangkan, komisaris JMF Garuda, komisarisnya Giring. Gimana Giring mengerti Garuda maintenance? Ya kan? Nah, itu kan tidak sesuai sama sekali, kan dipaksakan. Jadi kalau saya dalam posisi itu, maka Menteri Keuangan ngambil alih bahwa wakil menteri kasih tunjangan operasional seperti menteri dan tidak boleh merangkap, apalagi itu sederhana daripada masuk ke BUMN, merusak BUMN. Sebagai publik paham, saya ada 2 komisaris di BUMN besar yang diangkat itu adalah pertimbangan hanya karena orang ini dianggap berkeringat, sakitnya parah, maka dicari BUMN yang biaya pengobatannya tinggi. Kan apa nggak marah saya mendengarkan itu. Masa kepentingan pribadi dibebankan ke BUMN? Ada 2 orang yang tahu itu, karena biaya sakitnya lebih tinggi sekali, maka bukan dikasih cari gaji, tapi biaya kesehatan yang paling tinggi itu ditempatkan ke dia. Nah, bagaimana negara ini dikelola seperti ini gitu. Nah,
Jadi izinkan saya ke seluruh publik, kalau saya teriak itu karena hati saya udah nggak tahan melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tapi saya senang sekarang publik semakin paham, dan mohon izin, saya bukan menjelekkan orang yang saya sebutkan namanya, tapi saya ingin bahwa mereka menyadari bahwa itu tidak layak untuk dirinya, untuk perbaikan dirinya, dan publik juga harus paham bahwa ada sekelompok orang di Indonesia ini yang memang hanya mengejar uang walaupun tidak pantas buat dirinya, dan itu kita harus kritisi karena uang rakyat bukan uang mereka. Itu saya pikir. Nah, jadi Danantara ini belum selesai menurut saya. Belum selesai. Tapi harus tidak didorong menjadi seperti Temasek dengan Hasanah, yang kita tidak pernah tahu siapa komisarisnya, siapa direksinya, tapi dialah mengelola keuangan negara. Tentang tadi apakah keuangan negara atau tidak keuangan negara, yang perlu adalah aturannya. Siapa melanggar di situ, mau pejabat negara bukan negara, karena tidak ada kaitannya dengan pejabat negara, maka good governance-nya harus baik, good governance-nya harus baik, karena menempatkan BUMN sebagai wilayah abu-abu itu sangat berbahaya, karena dimanfaatkan oleh orang politisi untuk menekan BUMN dengan mencari kasus untuk ditekan. Itu juga bahaya. Jadi biarkan hitam putih. Prof Taufik, saya minta ini kita hitam putihkan semua. Nah, tadi dari Pak Rashid sebenarnya itu teknis di bawah, karya-karya. Nah, yang di dalam neraca BUMN itu ada namanya ekuitas, ada modal, ada cadangan. Yang problem ada modal, ada aset. Nah, yang problem ini adalah sebenarnya kan begini. Setiap RUPS itu ada namanya laba ditahan. Laba ditahan untuk operasionalkan. Itu bukan aset, kan yang aset negara itu adalah yang masuk lewat penyertaan modal negara. Itu namanya aset negara. Di luar itu ada aset perusahaan. Yang problem adalah kerugian karena resiko bisnis diotomatiskan sebagai kerugian negara. Itu yang paling bahaya. Sehingga saya kasih contoh. Dia berbisnis, tahu harga turun, tahu rugi, maka langsung dianggap bahwa ini kerugian negara, padahal itu resiko bisnis. Nah, yang penting dihitam putihkan apakah betul bahwa ini resiko bisnis ataukah betul kerugian negara. Kalau resiko bisnis jangan dimasukkan sebagai kerugian negara karena itu namanya resiko bisnis. Nah, yang sering kalau udah nggak mau tunduk sama penguasa, resiko bisnis direkayasa menjadi kerugian negara. Itu sebenarnya wilayah abu-abunya. Itu saya pikir, Pak. Makasih.